Perkenalkan, saya Aditya Maulana Ibrahim. Saya Dita Melinda. Saya Mariska Nurhana. Kita dari kelompok 5, kelas 05 SAKP 011. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang diampu oleh Ibu Sarina Zainabia, SEMAK. Untuk itu, mari kita simak videonya. Bye-bye. Materi pertama yaitu jenis penjualan. Jenis penjualan terdapat menjadi dua, yaitu penjualan umum yang terdiri dari penjualan tunai dan penjualan secara kredit. Penjualan tunai adalah penjualan yang pembayarannya diterima sekaligus atau langsung dilunasi. Sedangkan penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya diselesaikan dalam 2 tahap atau lebih. Lalu ada penjualan angsuran yang merupakan penjualan yang tidak dibayar sekaligus atau tidak segera dilunasi. Selanjutnya, proteksi penjual dalam penjualan angsuran. Tindakan pencegahannya, yang pertama, uang muka besar untuk menutupi kerugian jika barang menjadi bekas. Yang kedua, periode cicilan secepat mungkin. Yang ketiga, jaminan kepemilikan barang hingga lunas. Contoh proteksi yaitu surat perwalian atau chattel trust untuk melindungi penjual dari default pembeli. Alasannya, penjualan cicilan membutuhkan waktu panjang sehingga risiko kerugiannya tinggi. Metode penetapan laba kotor pada penjualan cicilan. Yang pertama ada laba kotor dalam periode penjualan. Metode ini memandang penjualan cicilan seperti penjualan pada umumnya. Melalui pendekatan ini, pengakuan laba kotor dilakukan selama periode penjualan yang terjadi tanpa memperhatikan jumlah pembayaran atau jumlah angsuran yang telah dibayarkan. Pendekatan ini idealnya digunakan dalam kondisi-kondisi seperti penjualan cicilan yang tidak akan dibatalkan, jangka waktu pelunasan relatif singkat, biaya yang terkait dengan penjualan angsuran dapat diperkirakan secara relatif akurat, uang muka relatif besar, dan cicilan relatif besar. Lalu ada ilustrasi yang dilakukan pada awal tahun 2019 pada PT Abadi melakukan penjualan angsuran dengan pembayaran sebagai berikut. Yang pertama, harga jual 50 juta dengan mencicil. Yang kedua, uang muka atau deposit 10 juta. Yang ketiga, sisanya akan dibayarkan dalam 4 kali angsuran pada setiap akhir tahun. Yang keempat, harga pokok penjualannya 45 juta. Terdapat tabel transaksi pada tanggal 1 Januari 2019, dibayarkan uang muka senilai 10 juta. Pada 31 Desember 2019, angsuran pertama 10 juta. Pada tanggal 31 Desember 2020, angsuran kedua 10 juta. Pada tanggal 31 Desember 2021, angsuran 3 10 juta. Pada tanggal 31 Desember 2022, angsuran 4 10 juta. Jadi total yang dibayarkan yaitu 50 juta. Selanjutnya masih dalam metode penetapan laba kotor pada penjualan cicilan. Yang B, penetapan laba kotor dalam periode penagihan perkas. Metode ini memandang penjualan cicilan sebagai transaksi khusus, di mana laba kotor ditentukan dalam periode penagihan piutang cicilan tersebut. Dalam metode ini, pencatatan laba kotor dilakukan pada pengumpulan kas. Artinya, semakin banyak kas angsuran yang diterima, maka semakin banyak laba kotor yang boleh diakui. Ada 3 pilihan yang dapat diambil dalam melakukan penerimaan piutang atas penjualan angsuran berikut ini. Yang pertama, penerimaan kas pertama pada awalnya dianggap sebagai penutup dari biaya produksi. Setelah biaya produksi ditandatangani, penerimaan kas selanjutnya dicatat sebagai laba kotor atau metode cost recovery. Yang kedua, penerimaan kas pertama pada awalnya dianggap sebagai laba kotor dan setelah mencapai laba kotor, penerimaan kas yang tersisa dicatat sebagai biaya penutup. Yang ketiga, biaya produksi dan laba kotor dicatat secara proporsional untuk setiap setoran atau metode penjualan angsuran. Selanjutnya, penetapan laba kotor dalam periode penagihan perkas. Sebagai contoh kasus, pada awal tahun 2019, PT Abadi melakukan penjualan angsuran seharga 50 juta dengan syarat pembayaran sebagai berikut. Pertama, uang muka 10 juta langsung diterima. Kedua, sisanya dibayar melalui 4 kali angsuran tahunan. Setiap akhir tahun, harga pokok penjualannya 45 juta. Ketiga, penerimaan kas sampai dengan jumlah 45 juta dianggap sebagai pembayaran harga pokok penjualan. Setelah itu, perusahaan baru mengakui laba kotor. Dalam pengakuan laba, kas pertama hingga mencapai 45 juta dianggap menutup harga pokok penjualan. Setelah harga pokok tertutup, barulah laba kotor dicatat. Pada tabel, tahun pertama pembayaran 10 juta tidak diakui dulu. Tahun kedua, pembayaran 10 juta tidak diakui dulu.
Tahun ketiga, pembayaran 10 juta tidak diakui dulu. Tahun keempat, 10 juta tidak diakui dulu. Tahun kelima, pembayaran 10 juta baru diakui laba kotor. Jadi laba kotor 5 juta baru dicatat ketika total kas yang diterima mencapai 45 juta. Selanjutnya penjualan barang perdagangan melalui cicilan. Laporan posisi keuangan PT Excelso pada 1 Januari 2018 menunjukkan data sebagai berikut. Penjualan cicilan yang dilakukan pada tahun 2016 dan 2017 dilakukan dengan menentukan laba kotor senilai 38%. Pada Januari 2018 terdapat sisa cicilan pada tahun 2017 senilai 60 juta dan terdapat laba kotor yang ditangguhkan senilai 38%, yaitu senilai 22.800 juta. Dan sisa piutang pada tahun 2017 senilai 20 juta mencatatkan penangguhan laba kotor senilai 35%. A. Melakukan penjualan umum pada akun debit kas senilai 250 juta, piutang usaha 200 juta, piutang usaha penjualan cicilan 2019 150 juta, dan pada akun kredit penjualan umum 600 juta. B. Pembelian barang dagangan. Di akun debit, persediaan barang dagangan 425 juta, di akun kredit utang usaha 425 juta. C. Penerimaan kas dari penjualan. Di akun debit, kas 325 juta, di akun kredit piutang usaha 190 juta, piutang cicilan 2019 80 juta, piutang cicilan 2017 40 juta, dan piutang cicilan 2016 15 juta. Ada pengiriman atas penjualan, yaitu ada beban pengiriman atau penjualan sebesar 90 juta rupiah dan kas atau utang sebesar 90 juta rupiah. Yang kelima ada harga pokok penjualan untuk penjualan cicilan, yaitu ada harga pokok penjualan cicilan sebesar 90 juta rupiah dan persediaan barang dagangan sebesar 90 juta rupiah. Yang keenam ada menutup perkiraan penjualan cicilan dan mencatat laba kotor. Ditangguhkan 2019 penjualan sampai dengan cicilan yaitu sebesar 150 juta rupiah dan laba kotor tangguhan sebesar 60 juta rupiah, HPP cicilan sebesar 90 juta rupiah. Selanjutnya ada penjualan cicilan dengan tukar tambah, yaitu trade-in. Sebuah barang memiliki harga pokok senilai 675 juta rupiah dijual dalam harga 1 miliar. Perusahaan menerima pembayaran berupa barang bekas pakaian dengan nilai tukar tambah yaitu 300 juta rupiah. Biaya perbaikan atas barang bekas tersebut ditetapkan sebesar 20 juta rupiah dengan harga jual setelah dilakukan perbaikan senilai 275 juta rupiah. Perusahaan menetapkan laba kotor penjualan senilai 20%, maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Barang dagangan dengan tukar tambah 200 juta rupiah, nilai tukar lebih dari 100 juta, piutang usaha cicilan yaitu 700 juta rupiah, penjualan cicilan yaitu 1 miliar, HPP cicilan yaitu 675 juta, dan barang dagangan baru yaitu 675 juta rupiah. Materi kesimpulan. Penjualan angsuran merupakan bentuk transaksi penjualan di mana pembayaran dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, sehingga menimbulkan perlakuan akuntansi khusus terutama dalam pengakuan laba kotor dan juga piutang. Dalam praktiknya, perusahaan dapat menggunakan dua metode pengakuan laba, yaitu metode laba kotor dalam periode penjualan dan metode laba kotor dalam periode penagihan kas. Pemilihan metode bergantung pada kepastian pembayaran dan jangka waktu pelunasan. Selain itu, dalam penjualan angsuran, penting bagi penjual untuk melindungi diri dari risiko gagal bayar melalui penentuan uang muka, jaminan, atau perjanjian tertulis.